Bumi Itu Quran adalah salah satu mahakarya dari Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah yang luar biasa mencengangkan dan mengagumkan. Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah adalah putra tanah Martapura Kalampayan dan adalah generasi ke-31 dari Sayyidina Husain cucu Rasulullah dan merupakan keturunan ke-6 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah melakukan penelitian mengenai sains Quran sejak tahun 1972 hingga akhirnya berhasil merumuskan matematika Islam pada tahun 1982. Karenanya beliau dikenal sebagai penemu ilmu matematika Islam, di mana matematika Islam sendiri sudah ditandatangani di Australia sebagai mata pelajaran sekolah. Selain sebagai penemu, beliau adalah seorang dosen matematika Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau juga berdakwah ke berbagai masjid, instansi, dan sekolah. Beliau juga menjadi trainer pada Training Sains Quran KHFB secara berkala di berbagai tempat termasuk di lebih dari 80 kota di dunia. Tayangan penemuan beliau dari hasil telaah Al-Quran dan As-Sunnah yang terkenal dengan nama Flying Book dapat kita lihat di internet, termasuk juga di YouTube milik Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah. Selain di atas, beliau juga adalah seorang seniman lukisan bumi bergambar atau Bumi Itu Al-Quran, dan juga proklamator Indonesia Negeri Sabak dan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Jika piramida 19 ini kita tambah 2 lantai lagi dari bawahnya, yaitu lantai 21 kali 21 dan lantai 23 kali 23. Pertanyaannya, mengapa Kamah Datuk di Borobudur itu 2 lantai? Mengapa 2? Al-Quran akan menjelaskan kepada kita, karena Al-Quran adalah penjelasan tiap sesuatu. Arsy itu diberi kode 23, seperti bilangan kromosom di dalam inti sel manusia ada 23 pasang. Atau seperti ayat ini sengaja diletakkan pada surat ke-23. Atau seperti ayat ini yang berisi kata arsy diletakkan di ayat ke-23. Jadi, jika piramida 19 itu kita tambah 2 lantai lagi dari bawahnya, yaitu lantai 21 dan 23, ia menjadi piramida 23 yang jumlah baloknya 2300 buah. Dengan demikian, kita telah menemukan 3 piramida, 2 hampir sama besar, piramida 23 dan piramida 19, dan 1 yang kecil, yaitu piramida 286. Terlihat pada gambar, piramida di Mesir itu juga 2 hampir sama besar dan 1 kecil. Dengan Al-Quranlah kita tahu bahwa Indonesia adalah negeri Sabak. Dan dengan Al-Quranlah kita tahu bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Superset pas dari piramida 23 itu adalah balok Al-Quran. Balok yang terdiri dari 23 kali 23 kali 12 balok ini, jumlah baloknya 6.348 balok, adalah persis sama dengan jumlah ayat Al-Quran bersama basmalah pembukanya. Jumlah ayat Al-Quran bersama basmalah pembuka itu adalah 6.348, dan itu adalah sama dengan jumlah balok di atas 23 kali 23 kali 12.
yaitu 6.348. Jumlah ayat Al-Quran pada tiap suratnya dan jumlah basmalah pembukanya adalah 6.348. Kita sudah melihat daftar-daftar panjang tentang bilangan 19 pada Al-Quran. Misalnya huruf Ain, Sin, Qaf yang jadi pembuka pada surat ke-42 dulu tampilannya seperti ini. Tetapi sekarang tampilannya seperti ini. Jika kata surat itu kita pahami dengan makna bentuk, maka fenomena ini merupakan suatu bentuk. Jadi, ayat Al-Quran yang mengatakan datanglah satu surat seperti itu dapat dipahami pernyataan itu bermakna datangkanlah satu bentuk seperti itu jika kamu orang-orang yang cerdas. Contoh kedua, pada surat ke-7 dibuka dengan 4 huruf alif, lam, mim, shad. Jumlah keempat huruf ini pada surat ini adalah 280 kali 19. Dulu daftar itu seperti ini. Sekarang daftar itu jadi seperti ini. Contoh ketiga, fenomena 19 berawal dari kisi-kisi basmalah. Kita masih punya banyak daftar 19 dan 7 yang dikombinasikan sehingga mereka terlihat dahsyat. Terlihat daftar bilangan 19 di dalam Al-Quran semakin dahsyat dengan adanya pembagian 7 ini sebagai bukti mereka berpasangan. Jika kita lihat surat ke-9 atau surat At-Taubah pada Al-Quran, terlihat bahwa surat ini tidak diawali dengan kalimat basmalah pembuka. Tetapi surat ke-27 atau surat An-Naml memiliki 2 buah kalimat basmalah pada awal surat dan pada ayat ke-30. Fenomena ini menunjukkan adanya pemindahan 19 di dalam Al-Quran. Fenomena ini kita sebut sebagai trans basmalah, yaitu transformasi 19. Karena dari 9 sampai dengan 27 ada 19 bilangan. Dan Bismillahirrohmanirrohim itu terdiri dari 19 huruf nyata. Jika kita membuat piramida dengan tangga-tangga sedemikian sehingga di satu sisi bernomor 27 sebagai kode lembah semut dan di sisi lain bernomor 105 sebagai kode lembah gajah, maka jika bilangan itu mengikuti nomor surat berurut pada Al-Quran dari 27 sampai dengan 105, maka sesungguhnya banyak tangganya adalah 17. Piramida yang memiliki 17 anak tangga ini kita namakan piramida gajah semut. Ternyata bagian atasnya ditempati oleh nomor 9 yang adalah mewakili surat At-Taubah di dalam Al-Quran. Sehingga piramida ini mewakili Bukit Taubat. Bukit Taubat itu ada di Arafah, yaitu Jabal Rahmah. Jadi transformasi 19 dari 9 ke 27 itu seperti gunung meletus mengeluarkan batu bulat telur dari mulut kawah dan batu itu jatuh di lembah. Jika jumlah ayat Al-Quran itu kita tulis dalam bentuk batang dan kita tulis bilangan satuannya saja, seperti 73 kita tulis 3 saja, yaitu batang yang tingginya 3, maka akan terlihat seperti pada gambar. Dan 75 kita tulis 5 saja. Maka memperhatikan surat ke-55 sampai dengan surat ke-33,
kita melihat fenomena susunan batang-batang seperti pada gambar. Dapat dilihat jika surat ke-36 dipertukarkan dengan surat ke-54, ia memenuhi transformasi 19. Demikian juga surat ke-37 dan surat ke-55. Jika keduanya kita pertukarkan letaknya, ia akan memperlihatkan bentuk seperti pada gambar berikut. Dengan bahasa IQ, ini yang disebut besar dan kecil, atau azim dan qalil, yang kemudian akan menjadi arsyun azim dan sidrin qalil. Bangunan sidrin qalil ini kita temukan di Istana Ratu Boko di kawasan Sleman, Jawa Tengah, Indonesia. Sebuah bangunan spektakuler yang membuat kita paham bagaimana sesungguhnya yang dikatakan sidrin makhdud yang ada di surga dalam rangka memperkenalkan surga kepada manusia. Ayat Al-Quran yang mengatakan tentang penukaran ayat adalah ayat 101 surat ke-16. Mengapa ayat ini mengatakan mereka tidak berilmu? Karena ilmu itu baru datang di akhir zaman setelah satu masa. Ini yang disebut ulama ba'dahin. Ini adalah bangunan Y yang dibangun oleh 10 surat. Ayat Al-Quran yang menyebut tentang 10 surat itu adalah ini yang kita sebut bangun Y atau bangun kepala. Bentuk ini sudah merupakan suatu model pesawat ruang angkasa. Sekarang kita ke dasar laut arah utara Jayapura. Sekitar 62 km di utara Jayapura terdapat bangunan di dasar laut sepanjang 112 km dan sejajar Katulistiwa. Bangunan ini hanya bisa dikatakan sebagai asfalt yang dibangun di dalam laut oleh tentara Nabi Sulaiman. Tinggi bangunan ini 1,8 km dan lebarnya 2,7 km. Sulit dikatakan bahwa bangunan ini dibangun oleh manusia. Kata belenggu tersimpan pada ayat berikut ini. Ekspresi belenggu itu seperti baju besi yang membuat orang sulit bergerak. Bentuknya seperti bangun Y dan bangun X yang digabungkan. Jika Anda meletakkan piramida Khufu di sana, terlihat sangat kecil. Pasangan dari bangun Y adalah bangun X. Secara keseluruhan bentuk bangunan X ini belum seimbang. Surat ke-96 dipertukarkan dengan surat ke-114 dan surat ke-97 dengan surat ke-79. Kedua penukaran ini memenuhi transformasi 19. Ini adalah gambar setelah penukaran. Bentuk yang terjadi ini dibangun oleh 10 surat juga. Bangun ini kita namakan bangun X atau bangun kaki. Jika pilar Al-Quran ini kita buat dari surat ke-33 sampai dengan surat ke-69, maka bentuk susunan pilar itu seperti pada gambar berikut ini. Di sini terlihat ada lagi transformasi 19 antara surat ke-25 dan surat ke-43. Bangun yang dibentuk oleh surat 46 sampai 50 kita namakan bangun S atau sayap. Ia sudah simetri tanpa melakukan transformasi. Demikian juga bangun yang dibentuk oleh surat 65 sampai 69 kita namakan bangun M atau mulku, dan bangun sidrin qalil kita namakan bangun Ki. Jika bangun Y dan X kita gabungkan, alas dengan alasnya, ia menggambarkan orang sedang berdiri, dan di bagian tangannya terdapat 4 ruang di sisinya. 4 ruang ini kita temukan di sisi bangun Y yang dibentuk oleh 5 surat yang kita sebut sebagai bangun S.
bentuknya sudah seimbang tanpa perlu melakukan transformasi. Grafik garis dari bangun es adalah sebagai berikut. Setelah kita menggabungkan SY, XS, bentuknya sebagai berikut. Jika dibuat lebih pipih, maka bentuk 3 dimensinya seperti ini. Inilah fenomena awal pembuatan seperti bentuk kapal berdasarkan wahyu, seperti Nabi Nuh alaihissalam disuruh membentuk kapal berdasarkan wahyu. Kalau Nabi Nuh mengarungi lautan air, maka mungkin kita akan mengarungi lautan ruang angkasa. Kita telah melihat bangun Y dan bangun X, dan kita telah menggabungkannya hingga terjadi bentuk bangun berdiri. Dan setelah diberi sayap, ia seperti kendaraan ruang angkasa yang biasa disebut piring terbang. Bangun Y dan bangun X adalah bangun raksasa yang dibentuk oleh 10 surat yang sudah melakukan 2 transformasi 19. Itu penglihatan kita jika kita melihat bilangan satuan ayat Al-Quran dalam bentuk pilar-pilar atau balok-balok, sehingga kita dengan mudah membandingkan tinggi rendah yang satu kepada yang lain. Ternyata susunan tinggi rendahnya tidak main-main, sehingga dikatakan, coba kamu datangkan 10 surat seperti itu jika kamu orang-orang yang cerdas. Di antara 2 bangun raksasa ini ada bangun M. Bangun M ini dibangun oleh 5 surat. Jarak dari Y ke M ada 22 surat, yaitu dari surat ke-43 sampai dengan surat ke-64. Dan jarak dari M ke X ada 22 surat, yaitu dari surat ke-70 sampai dengan surat ke-91. Fenomena ini yang kita sebut keseimbangan global, bahwa bangun M persis berada di tengah-tengah antara Y dan X. Apakah fenomena ini tidak membuat Anda yakin bahwa di dalam Al-Quran ada suatu sistem yang teratur? Jika kita katakan bahwa di sisi lain juga membentuk keseimbangan dengan jarak 22 surat, maka titik tengahnya berupa pilar yang dibentuk oleh surat ke-10 yang tingginya adalah 9 satuan. Jika kita gambar dalam bentuk melingkar, itulah yang kita sebut presentasi visual ayat-ayat Al-Quran atau pilar Al-Quran atau kota Al-Quran. Semuanya merupakan 3 lingkaran, yaitu lingkaran ratusan, puluhan, dan satuan. Bentuk 3 dimensi kode kerajaan itu adalah seperti pada gambar berikut ini. Jika pilar itu bulat, maka akan terlihat seperti pada gambar. Maka 22 sekatan itu menjadi 22D. Dan jika AB sama dengan 22D, maka jika pilar itu kita gelindingkan sejauh AB, maka ia akan berputar sebanyak 7 kali atau 7 keliling, sehingga didapatkan rumus dari Al-Quran ini. Itulah rumus 7 tawaf di Ka'bah. Akibatnya kita menemukan bilangan 22/7 itu di dalam Al-Quran. Tidak heran kalau tawaf itu sudah terdefinisi 7 sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pilar pada lingkaran ratusan ada 18 pilar. Ia dibangun oleh 18 surat yang ayatnya hingga ratusan. Pilar pada lingkaran puluhan ada sebanyak 92, karena ada 3 surat yang bilangan ayatnya memiliki bilangan 0 pada bilangan puluhan, dan 19 surat yang ayatnya tidak lebih dari 10 ayat. Jadi ada 3 ditambah 19 surat yang tidak memiliki bilangan puluhan pada jumlah ayatnya.
Tiga surat itu adalah surat ketiga ayatnya 200, surat ketujuh ayatnya 206, surat ke-10 ayatnya 109. Pilar pada lingkaran satuan ada 101, karena ada 13 surat yang 0 pada bilangan satuan ayatnya. Sehingga semua pilar Al-Quran ada sebanyak 211. Jika basmalah pembuka juga kita wujudkan, tentunya ia juga berupa pilar yang tingginya satu satuan. Karena basmalah pembuka semuanya ada 112 buah, maka pilar yang mewakilinya adalah 112 pilar. Jadi, pilar Al-Quran jika ditambah dengan pilar basmalah pembuka, jumlahnya adalah 323 pilar. Kode kerajaan itu lebih dilihatkan pada lingkaran pada bangun M. Di sana terdapat 3 lingkaran. Surat ke-67 itu namanya Mulku, yang artinya kerajaan. 3 lingkaran itu kita temukan di Ka'bah dan Sofa dan Marwah. Itu sebab Sofa lebih dekat ke Ka'bah daripada Marwah. Jadi, kalau Ka'bah adalah matahari, maka makom Ibrahim adalah Merkuri dan Marwah adalah bumi. Model susunan planet ini memang dikatakan kerajaan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia melihat matahari dan planet dan bulan. 3 lingkaran ini adalah gambar planet di kawasan matahari kita yang pernah dilihat Nabi Ibrahim. Itu sebab makom Ibrahim sebagai batas tawaf sampai sekarang tidak dimengerti. Kalau Ka'bah mewakili bumi, maka makom Ibrahim tempat bersujud yang mengelilingi bumi, yaitu bulan. Itu sebab disuruh sholat di makom Ibrahim, karena ia mewakili tempat juga seperti bumi. Kalau Ka'bah adalah bumi, makom Ibrahim adalah bulan, maka Sofa adalah matahari dan Marwah adalah Mars atau bintang atau kaukab. Itu sebab ketika Nabi Ibrahim melihat kaukab, kemudian bulan, kemudian matahari, dikatakan bahwa kepada Nabi Ibrahim dilihatkan kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Ayat 76 mengatakan Ibrahim melihat kaukab. Ayat 77 mengatakan Ibrahim melihat bulan, dan ayat 78 mengatakan Ibrahim melihat matahari. Itulah kerajaan yang diberikan kepada keluarga Ibrahim. Sebelumnya, apa pemahaman Anda tentang kerajaan? Setelah Al-Quran ini turun, pemahaman Anda tentang kerajaan perlu dikoreksi. Artinya, kesaksian Anda diperbarui. Karena semua ilmu dari Allah itu bagian dari syahadat, maka syahadat Anda diperbarui lewat sains Quran ini. Sains Quran baru saja menjelaskan mengapa harus sholat di makom Ibrahim. Selain untuk menjaga, juga menyatakan ia sebuah tempat juga di alam semesta seperti bumi. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW juga menceritakan bahwa ia bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kecantikan atau kegagahan Nabi Yusuf alaihissalam adalah separuh dari kecantikan yang ada. Kata separuh atau setengah ini adalah eksak, padahal kecantikan bersifat subjektif. Tetapi pernyataan Nabi dengan kata setengah ini dapat kita temukan jawabannya dengan matematika Islam. Bilangan separuh itu dapat kita lihat pada pilar Al-Quran yang dibentuk oleh sekatan 22. Bilangan 22 ini adalah
bilangan kromosom tubuh. Artinya, jika pilar Al-Quran kita lipat dengan sumbu simetri pilar P dan titik tengah M, yaitu garis yang melalui surat ke-10 dan surat ke-67, maka kita dapat lihat bangun Y dan X bergabung membentuk seperti bangun manusia berdiri. Dan bangun M menjadi dua balok berpasangan. Dan sekatan 22 kanan dan kiri berpasangan. Yang kiri 22 pasang adalah kromosom tubuh manusia seluruhnya. Dan yang kanan 22 pasang adalah kromosom tubuh Nabi Yusuf alaihissalam. Ada bukti fisik lain jika kita perhatikan rumus bangun kromosom tubuh manusia. Padanya terdapat 5 pilar yang sangat pendek. Pada pilar Al-Quran ini ditandai dengan 5 pilar yang mewakili bilangan 0. Rumus bangun kromosom tubuh manusia ini disebut pada ayat 8 surat ke-82 yang dikatakan surat, yaitu surah. Jika hudan dapat bermakna peta, maka Al-Qur'anu hudal linnas maknanya bacaan peta untuk manusia, yaitu peta manusia di dalam kromosom itu sendiri. Jadi Al-Quran benar-benar perangkat lunak dari manusia, yaitu berisi rumus bangun kromosom manusia. Maka itu Nabi dikatakan tidak boleh lalai dalam membacakannya atau sengaja menghilangkannya, karena akan putus urat jiwa Nabi yang disebut Al-Watin. Ayat itu pun diletakkan di ayat 46 agar manusia mengerti bahwa Al-Watin adalah 46 kromosom di dalam inti sel manusia. Tidak mudah dapat melihat kromosom. Ia terletak di dalam inti sel, dibesarkan 50.000 kali oleh mikroskop elektron, baru kita bisa menghitungnya. Jadi benar-benar seperti dikatakan pada ayat 88 surat ke-38 itu. Sedikit ilmuwan yang mendalami tentang kromosom ini. Sedikit manusia tertarik dengan kromosom ini. Padahal dari sinilah ilmu tentang manusia. Di sini ada ilmu tentang syahadat. Jadi Al-Quran itu perangkat lunak untuk manusia. Sebab itu pada surat Ar-Rahman dikatakan bahwa Al-Quran dulu diilmukan, kemudian baru diciptakan manusia. Demikianlah kromosom Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, sehingga kita mengerti mengapa wanita di kota memotong tangan-tangan mereka setelah melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita perhatikan bangun M yang diletakkan di sisi kromosom Nabi Yusuf, terlihat ada 4 balok. Jika balok ini kita lipat pada titik lipat 67, maka ekspresinya sebagai berikut. Terlihat di 66 ada cahaya. Kromosom yang bercahaya itu menurut pengamatan dengan mikroskop elektron adalah kromosom jenis Y. Sedangkan kromosom jenis X tidak bercahaya. Jadi, 2 balok yang dibangun oleh bangun M ini adalah menyatakan jenis laki-laki. Karena kalau XX adalah perempuan dan XY adalah laki-laki. Sekali lagi kita diberi kepastian bahwa kromosom yang setengahnya itu adalah kromosom seorang laki-laki. Dan itu adalah kromosom Nabi Yusuf alaihissalam.